Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Walaupun seperti Hengki tadi katakan, 2 hari ini cuaca Jambi cukup dingin, sehingga kita nikmat tidur. Tapi saya percaya, sekalipun daging ingin tetap untuk tidur, tetapi karena roh kita yang menyala-nyala, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, itu membuat kita bangun pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripadamu. Dan biarlah sepanjang hari yang baru ini kami boleh nikmati kasih setiamu, menikmati pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami, penyertaanmu yang ajaib, yang terus engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur, karena engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Bahkan engkau selalu baik bagi kami. Selamanya engkau baik bagi kami, Tuhan. Karena engkau berikan yang terbaik bagi kami. Bahkan dirimu kau berikan bagi kami. Untuk mati di kayu salib. Menghapus semua dosa-dosa kami. Menebus hidup kami. Sebab itu kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali mengatakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah selamanya. Kami sembah
Kasih-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Sebab kasih-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu. Betapa luasnya, betapa lebarnya kasih-Mu. Betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu. Tak terselami oleh pikiran kami, Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau melakukan semua yang terbaik bagi kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, kesayangan-Mu. Haleluya, haleluya. Bahkan Engkau sertai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau tak pernah biarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah. Bersyukur kepada-Mu, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang mengasihi kami.
dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami bersyukur. Karena sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Betapa luasnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Engkau berikan semua yang terbaik bagi kami. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
dipuji. Sungguh Engkau layak disembah. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Bahkan selamanya Engkau baik bagi kami. Engkau sudah nyatakan kebaikan. Engkau sudah buktikan kasih-Mu. Bapa, Engkau berikan Yesus. Dan Yesus kami bersyukur karena Engkau curahkan darah-Mu menebus hidup kami. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu menghapus dosa kami. Dan Engkau bangkit dan naik ke surga. Tapi Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Pemimpin menuntun langkah kami. Sungguh betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Engkau tidak mau kami binasa karena dosa. Engkau tidak mau kami menerima maut terpisah darimu selamanya. Sehingga Kau buktikan kasih-Mu bagi kami. Sebab itu biarlah kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Kami menghargai darah-Mu yang mahal. Karena sungguh hidup kami ditebus bukan dengan emas dan perak dan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Sebab itu biarlah hidup kami bukan seperti anjing yang kembali kepada muntahannya, seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Tapi biarlah hidup kami yang telah Engkau tebus semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Sebab itu kami mau terus belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan membagikannya sebagai kesaksian hidup. Itu firman yang telah kami lakukan. Sebab itu kami bersyukur kalau setiap pagi kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami. Sehingga sekalipun kami masih hidup di dalam dunia, tapi kami tidak hidup dengan cara-cara duniawi. Tapi kami mendatangkan kerajaan-Mu atas muka bumi. Dan kami hidup dengan cara-cara kerajaan-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi respon otomatis kami, Tuhan. Ya, hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Selamat pagi semuanya. Renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 39 38 sampai 39. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Suara Ibu Ros kurang jelas lah ya? Kurang jelas, Bu. Atau hanya di kami saja? Kurang, Mbak. Kurang jelas ya? Berdengung enggak? Oh, musik kotak ya? Oke, sekarang coba. Gimana Pak suaranya? Sekarang sudah jauh lebih jelas. Oh, berarti pengaruh speakernya. Iya, Oke. Selamat pagi. Saya bacakan ayat kita ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yang saya dapat dari ayat ini, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yang saya dapat, Tuhan Yesus memberikan contoh untuk kita ya. Dia yang seorang Tuhan lah ya, dengan Bapa satu kesatuan gitu, mau meninggalkan surga untuk turun ke dunia untuk menderita. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita ya, dalam melakukan kehendak Bapa. Ketaatannya sampai mati. Terkadang kita ini mau melakukan kehendak Bapa, tapi banyak pertimbangan. Kedagingan kita lah, atau kadang alasan kita keluarga lebih penting, karena memang keluarga penting. Jadi alasan kita banyak sekali. Keluargaku butuh aku lah, aku udah bisa lah, anakku lagi sakit lah. Kadang kita kalau Tuhan suruh kita untuk memberitakan Injil, atau Tuhan perlu kita untuk melakukan kehendak Tuhan, alasan kita banyak sekali. Jadi Tuhan memberikan contoh pada kita. Dia meninggalkan segala kenyamanan hanya untuk melakukan kehendak Bapa, supaya manusia bisa selamat. Kadang enggak usah ini ya, saya pribadi ya, enggak usah cerita tentang memberitakan Injil dah. Cerita tentang kita mau koram deo aja tuh. Kalau saya sih memang sudah biasa bangun pagi ya, jam 5 ya, tuh masak, bikin sarapan untuk keluarga itu biasa. Tapi kalau untuk mau mengikuti koram deo itu kan saya harus mesti bayar harga lagi, saya harus bangun lebih pagi lagi supaya bisa masak gitu. Kadang pun nggak selesai, koram deo selalu telat gitu. Nah, kadang mikir, aduh capek nian.
enak bisa tidur sejam lagi gitu kan. Kadang mau memutuskan itu aja, dagingnya lebih berat gitu. Terus bayangin kita ibaratnya kita mau melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kita, untuk orang-orang yang tidak ada hubungan dengan kita, itu butuh ketaatan yang lebih luar biasa lagi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita, dia mau meninggalkan segala kenyamanan untuk melakukan kehendak Bapa. Gimana lah dengan kita? Kita mau nggak melakukan itu? Terus ada juga satu poin yang saya dapat. Tuhan kan mau semua orang itu selamat supaya bisa dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi kadang kita memberitakan Injil belum tentu selalu berhasil. Kadang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak bisa menerima. Jadi yang saya dapat, kita tidak perlu kecewa karena semua sudah ditentukan. Kalau yang ditentukan untuk jadi milik Tuhan, ya tetap jadi milik Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga, muridnya pun ada yang gagal kan, walaupun melihat mukjizat setiap hari, melihat kuasa Yesus setiap hari, tetap ada yang gagal dan terhilang. Nah, saya percaya banyak teman-teman Koram Deo di sini yang ini ya, yang melakukan amanat agung, hebat ya, mau masuk ke tempat-tempat, ya orang lain nggak mau gitu. Saya lihat juga Pak Santo hebat juga ya, walaupun anaknya cewek semua, tapi dia mau pergi ini ya, memberitakan Injil, itu luar biasa. Nah, adalah semangat itu, semangat seperti itu tetap menyala, tetap menyala, dan kita juga mau melakukannya. Nah, itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan lagi sama Pak Heri. Oke, terima kasih Ibu Ros buat sharing firman-Nya. Sungguh ayat ini menjadi sebuah ayat untuk kita renungkan, untuk introspeksi dan koreksi hati kita. Ayat ini jelas katakan bahwa Yesus berkata, aku turun ke dalam dunia dari surga itu bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, hari ini kebenaran seperti apa yang Ibu Ros tadi juga sharing, sampaikan, saya confirm. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Setiap kita mempunyai tujuan. Setiap kita pengen melakukan sesuatu, dan itu adalah tujuan kita. Pencapaian atau target yang ingin kita capai. Dan ketika kita mempunyai target, memiliki pencapaian yang ingin kita capai, saya tahu ada banyak harga yang harus kita bayar. Dan realitanya orang bisa lakukan apa saja, bayar apa saja, berikan bahkan korbankan apa saja untuk mencapai target dan tujuan pribadinya. Tapi hebatnya Yesus, Dia mau bayar harga yang gak ternilai. Itu meninggalkan kemuliaannya jadi hina. Menanggalkan hak kealahannya untuk mati di kayu salib. Dan itu tujuannya bukan untuk tujuan Dia. Untuk tujuan Bapa, untuk menyelamatkan kita. Coba kita koreksi seperti Ibu Ros tadi hati kita. Kemarin di staff briefing, di briefing staff kantor, ada salah satu staff yang khotbah dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Itu contoh. Di
Di situ katakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya jelasin ayat ini, saya mengajar staf yang khotbah, supaya kalau kita khotbah itu jangan orang bisa berasumsi dan salah tangkap. Karena seakan-akan sepertinya olahraga itu nggak berguna. Nggak, salah saya bilang. Olahraga itu sangat-sangat berguna, tapi gunanya terbatas. Terbatasnya itu kalau dibandingkan dengan yang namanya ibadah, bahasa aslinya kesalehan, membangun gaya hidup sesuai firman. Karena kalau dibanding dengan membangun gaya hidup yang saleh, itu bersifat kekal. Gunanya baik hidup di dalam dunia ini, kalau kita hidup saleh sesuai firman, maka Yesaya 32 ayat 17 digenapi dalam hidup kita punya damai sejahtera, kita punya ketentraman, kita punya ketenangan, bahkan itu terbawa sampai pada kekekalan. Nah, itu perbandingannya. Jadi nggak boleh menjelaskan seakan-akan, wah olahraga itu manfaatnya sedikit, nggak banyak. Sehingga orang berpikir, kalau itu nggak usah olahraga, makan aja terus. Nah, enggak. Jadi saya jelasin caranya, harus menjelaskan itu yang fair, yang clear, supaya orang bisa tangkap bahwa olahraga itu penting. Bahkan untuk hidup di dalam dunia ini sangat penting. Nah, tetapi berkaitan dengan ayat ini yang saya mau sampaikan begini, kemarin saya juga cerita sama teman-teman staff. Lihat, orang untuk olahraga saja, pengen tubuhnya sehat, apapun bisa dilakukan. Apalagi beberapa waktu ini kan tren yang namanya sepeda. Yang biasanya nggak bangun pagi, bisa tuh bangun pagi karena pengen goes hari Minggu. Bukan nggak bisa, bisa ternyata. Terus beli sepedanya dari yang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, bisa. Salah nggak? Nggak salah Bapak Ibu. Silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi yang maksud saya seperti yang saya katakan tadi, kita koreksi hati kita. Untuk tujuan kita sendiri, kita bisa korbankan segala hal. Kita berani bayar berapapun harganya. Untuk mencapai target kerja, mau sampai tengah malam kita prospek, kita berani. Kita habiskan waktu, yang penting target tercapai. Bonus didapat. Salah? Enggak salah Bapak Ibu. Silakan. Itu harus. Karena firman Tuhan bilang, katakan kalau nggak kerja nggak usah makan. Tapi coba dibandingkan. Apakah sebanding harga yang kita bayar untuk sesuatu yang kekal? Ya sebenarnya Tuhan itu sudah beri kepada kita. Untuk kita membangun gaya hidup saleh. Itu pun sebenarnya masih tujuannya adalah tujuan kita loh Bapak Ibu. Keuntungannya itu masih keuntungan di pihak kita. Dari hal itu saja kita coba koreksi hati kita. Sebanding nggak apa yang kita buat untuk tujuan daging kita dengan tujuan kekekalan dalam hidup ini. Jangankan seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan untuk tujuan Allah, yaitu beritakan Injil, jangkau jiwa yang bagi kita mungkin itu bukan urusan aku. Dia mati masuk neraka, urusan dia, terserah. Tapi Yesus hari ini mengajar kita. Dia datang ke dalam dunia. Itu bukan untuk tujuan dia. Dia berani bayar harganya sampai mati di kayu salib. Jadi perenungan bagi kita hari ini. Kita bisa nyanyi, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih, saya lupa sih lagunya. Tapi artinya lagu itu mengajar berapapun harga, kita mau bayar. Nyanyinya sih iya. Tapi praktek hari-hari, untuk hidup saleh aja, untuk hidup saleh. Hidup saleh itu artinya, hidup kita itu sesuai berpadanan dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah berani membayar harga? Ini belum lagi untuk urusan yang seperti Ibu Ros tadi katakan ya. Untuk urusan yang sepertinya itu bukan urusan akulah. Urusan dialah terserah. Tapi coba renungkanlah baik-baik firman Tuhan hari ini. Kan kita ini pengikut Kristus.
kita ini Kristen. Terus katanya kita nyanyinya setiap waktu, setiap saat kita itu mau seperti Yesus. Nah ini yang Yesus lakukan hari ini, yang diingatkan melalui ayat renungan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya jadi hina. Itu bukan tujuan dia. Dia bayar harganya sampai mati di kayu salib, itu bukan untuk dia. Tujuannya bukan tujuan dia. Tapi tujuan dan kehendak Bapa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi ini saja yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, terutama untuk saya. Apakah sudah sebanding harga yang saya bayar? Gambaran kecil seperti yang saya katakan tadi, untuk olahraga, untuk mencapai target pemasaran, yang itu jelas-jelas adalah tujuan pribadi kita. Kita bisa bayar semua harganya. Sampai pepatah dunia, banting tulang, peras keringat, jungkir balik, siang malam. Pokoknya yang penting tercapai target. Untuk olahraga, goes tadi saya katakan, bisa bangun pagi. Capek nggak peduli, berkilo-kilo naik sepeda, harganya mahal. Nggak salah, silahkan Bapak Ibu, saya nggak melarang. Itu hanya untuk tujuan pribadi kita, hanya untuk hidup di dunia yang sementara. Kita sudah berani lakukan seperti itu. Renungkan hari ini, apakah untuk hal-hal yang kekal, kita sudah berani bayar harga lebih dari itu. Apakah kita masih bisa sombong dan bangga di hadapan Tuhan? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Come on, saya mendorong. Jangan kekristenan kita hanya sebatas agamawi. Jangan hidup ini kita hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Come on, pikirkan perkara-perkara yang kekal. Yaitu kehendak Bapa. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ibu Mirianti mau tambahkan, silakan. Terima kasih. Jadi saya memang mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Kehendak Bapa itu supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Itu adalah target Tuhan Yesus. Tadi Pak Heri berkata tentang target. Saya mau cerita, sekarang ini banyak orang takut sakit diabetes, Bapak Ibu. Jadi kalau yang prediabetes itu terapinya adalah lifestyle. Jadi lifestyle itu termasuk bagaimana makan, ya, makan sayur, makan buah, ya, nggak makan junk food, kemudian olahraga. Ternyata itu lebih mahal harganya daripada kalau sakit atau prediabetes menuju diabetes dan cuman makan obat. Karena tablet, namanya tablet metformin itu harganya murah. Satu tablet cuma 300 perak. Tapi kalau lifestyle itu mahal. Harga buah mahal. Ya, makan daging yang tenderloin mahal. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah bayar mahal dengan darahnya di kayu salib untuk kehidupan kita yang akan datang, yang kekal. Bapak Ibu, kadang kita itu lupa, kita hidup di dunia ini sementara, tapi banyak kita yang ingin umur panjang, lama-lama di bumi ini, kalau bisa 100 tahun gitu ya. Padahal ini sementara, yang lama itu, yang kekal itu nanti. Nah, persiapan untuk hidup kekal itu, tadi di dalam Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu luas gunanya, karena mengandung janji. Janji untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, terus terang ya, setelah Coram Deo ini,
saya itu lebih memperoleh ketenangan hati. Saya itu lebih merasakan damai sejahtera itu ada dalam hidup saya, sangat luar biasa. Itu yang saya dapat. Dan saya kalau mengingat 1 Timotius 4 ayat 8 tadi, wah, saya akan bayar harga nih, sama seperti kalau ingin lifestyle bagus supaya tidak masuk ke dalam diabetes, ya. Sudah tinggal di Taman Dayu, bagaimana jalan kaki, bagaimana makan sehat, ya. Nah, ibadah yang luas gunanya itu saya akan tempuh. Walaupun saya ya keterbatasan ya. Saya ini bisa dibilang mengerti firman Tuhan itu sedikit. Tapi ya nanti saya percaya Tuhan akan gerakkan saya sedemikian rupa sehingga kehendak Bapa dalam hidup saya tercapai. Nah, Bapak Ibu juga punya kehendak masing-masing, tapi kehendak Bapa yang terutama dalam hidup kita masing-masing. Beda-beda Bapak Ibu. Dan kalau kita memberitakan berita sukacita, namanya aja berita sukacita Bapak Ibu. Jangan kita memaksa orang. Karena berita sukacita itu dia harus memperoleh sukacita untuk mendapatkan Yesus itu. Nah, pekerjaan seperti itulah yang kita lakukannya itu dengan harga mahal. Itu Bapak Ibu yang saya dapat hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti sudah ditambahkan, kita diteguhkan. Jadi sekali lagi, nggak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu jaga kesehatan, olahraga sampai harus bayar supaya umur panjang. Tapi sayang kalau umur panjang Bapak Ibu diisi setiap hari cuma stres Bapak Ibu. Sayang sekali. Nah makanya harus diimbangi dengan praktek firman, hidup dalam kebenaran. Supaya umur panjang, terus hidupnya isinya damai sejahtera, sukacita, mengalami kuasa Tuhan. Nah kan maunya seperti itu. Jadi harus seimbang. Apple katakan keseimbangan itu kunci kehidupan. Nah untuk apa umur panjang? Kalau isinya cuma stres saja setiap hari mikirin ngejar duit. Nah, tapi ya sekali lagi kita bersyukur pagi hari diingatkan, Yesus bukan tujuannya, tapi Yesus mau bayar harga. Nah, kita mau belajar. Nah, apalagi ayat ini juga mengingatkan, kalau kemarin kita diingatkan, kita fokus pada janji Tuhan. Tuhan katakan dia nggak akan buang kita. Nah, hari ini Tuhan juga lebih ingatkan lagi dan Tuhan teguhkan. Dia tidak mau kita terhilang, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah melakukan bagiannya. Sekarang adalah bagian kita. Kalau kita nggak mau terbuang, kalau kita tidak mau terhilang, kerjakanlah keselamatan. Latih dirimu ibadah. Sekali lagi ibadah itu bahasa aslinya itu artinya kesalehan. Saya pernah kupas 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. Itu harus berusaha sungguh-sungguh. Nggak cukup cuma mengaku di mulut, percaya di hati Yesus Tuhan. Di atas imanmu harus berusaha sungguh-sungguh tambah kebajikan. Di atas kebajikan pengetahuan. Di atas pengetahuan penguasaan diri. Di atas penguasaan diri ketekunan. Baru kesalehan. Kebajikan itu apa? Nilai moral. Firman Tuhan. Yang harus kita tahu. Oh, orang Kristen harus sabar, harus murah hati, harus jujur. Itu kita baca firman baru tahu. Terus sampai dapat pencerahan, pengetahuan, rema. Itu prosesnya apa? Merenungkan firman. Setiap hari. Baru ambil keputusan aku mau lakukan firman. Dan kemudian lakukan firman itu dengan tekun, repetisi, terus-menerus. Sampailah kepada kesalehan. Dan kalau kita menikmati hidup dalam kesalehan, percayalah sekali lagi. Yesaya 32 ayat 17. Hidupmu penuh damai. Hidupmu penuh ketenangan. Hidupmu penuh ketenteraman. Hidupmu mengalami kuasa Tuhan dan janji-janji Tuhan. Wow, sebuah hidup yang luar biasa. Jadi bayar harganya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saya
melihat Bapak Ibu setia bayar harga, bangun pagi-pagi, seperti tadi di awal, sebelum mulai Hengki sempat ngomong, ya 2 hari ini Jambi dingin lagi nih, enak tidur. Tapi sekali lagi, yuk kita bersyukur buat keteladanan yang Yesus berikan kepada kita hari ini. Tuhan memberkati. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan yang lain, saya serahkan kepada Hengki. Atau ada yang mau cerita gimana bayar harganya untuk bangun pagi? Oke, kalau tidak ada silakan Heng. Oke, terima kasih. Saya percaya setiap kita sudah digerakkan Tuhan dan roh kita supaya bangun pagi. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Kita juga digerakkan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari kita mengajak teman dan saudara kita juga ikut bergabung untuk menikmati Koram Deo pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa pagi kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana pagi hari kami bisa datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu. Bahkan terus Tuhan, kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mau terus Tuhan hidup beribadah kepada Engkau Tuhan. Melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus yang melalui roh-Mu yang di dalam kami, yang terus Tuhan membakar kami, membawa kami lebih lagi ya Tuhan, untuk mau Tuhan melakukan kehendak Bapa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali pagi hari ini ya Bapa. Setiap kami yang ada di Zoom pagi hari ini, biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami, suami, istri, bahkan anak dan cucu kami, Tuhan pelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga apapun pekerjaan dan usaha kami yang kami lakukan, biarlah Tuhan terus membuat keberhasilan dan penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak yang baik, di mana pagi hari ini juga kami berdoa buat pelayanan Ibu Ciacia Tuhan, yang ada di Air Hitam ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Ciacia, Tuhan pakai keluarga-keluarga yang ada di Air Hitam Tuhan, untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa di sana ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan Pak Yosia dan tim Bungo ya Tuhan, yang melayani di Damas Raya ya Tuhan. Biarlah penginjilan bisa masuk ke sana Tuhan, juga banyak jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Tuhan berkati tim Bungo Tuhan, yang membuka daerah-daerah yang baru ya Bapa. Biarlah hikmat Tuhan, roh Tuhan, terus yang memampukan setiap tim Bungo ya Tuhan. Dan juga setiap penghalau-penghalau Tuhan, setiap roh-roh jahat Tuhan, kami tolak semua, kami usir dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang dibawa oleh tim Bungo Tuhan, boleh menerobos tempat-tempat yang baru ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pelayanan tim Bungo ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kami terus percaya, Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan terus memberikan yang terbaik atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan juga perlindungan-Mu atas bangsa kami, Tuhan terus melindungi dengan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan, atas bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus berdoa perekonomian bangsa kami hari demi hari akan lebih baik, dan juga keamanan atas bangsa kami juga Tuhan berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam ya Tuhan,
seperti gunung Merapi ya Tuhan yang meletus ya Bapa, di mana banyak korban jiwa dan juga orang-orang yang kehilangan harta bendanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan menghibur mereka, Tuhan yang memberikan mereka hati yang penuh damai yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pemerintah yang ada Tuhan, biarlah mereka singgap ya Tuhan, untuk siap menolong orang-orang yang tertimpa bencana ya Tuhan. Bahkan bencana banjir atau bencana longsor ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang terkena bencana ya Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan presiden kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang baru atas hidupnya ya Tuhan. Biarlah presiden kami membawa pemerintahan kami akan hari demi hari akan lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga staf menteri yang ada, dan juga gubernur, bahkan bupati, wali kota Tuhan. Biarlah mereka sehati Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Dan juga di mana kota di mana kami tinggal Tuhan, daerah di mana kami ada ya Tuhan. Biarlah tempat kami ini penuh damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Kembali kami datang dengan bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat jasmani maupun rohani Engkau sudah berikan kepada kami. Kami boleh menikmati dan kami boleh mengucap syukur. Dan kami mau serahkan juga sepanjang hari ini aktivitas dan kegiatan kami. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Bapa yang baik yang selalu menuntun langkah-langkah kami dari masa ke masa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.